Film pada dasarnya memiliki fungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Akan tetapi, tak sebatas hiburan, subliminal message ataupun pesan-pesan terselubung seringkali ditemukan dalam film. Hal ini dapat kita temui dalam bentuk penyajian karakter. Salah satu pesan terselubung yang paling populer di dalam film adalah penyajian gender role. Penyajian representasi karakter yang salah ataupun kurang tepat akan memengaruhi dan membentuk bagaimana audiens mempersepsikan dunia yang sebenarnya. Perkenalkan, saya Tabina Izati dari kelas A dengan NPM 21011020030. Dalam mata kuliah metode analisis isi ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul 2002 hingga 2021 Analisis Komparasi Representasi Gender Role pada serial Spider-Man. Terdapat 7 hal yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, lalu tinjauan teori, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, hasil analisis dan kesimpulan, dan yang terakhir diskusi. Berikut 3 alasan yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul penelitian ini. Yang pertama, kondisi penggambaran perempuan oleh media yang kurang representatif dan terlalu menempel pada stigma. Hal ini digambarkan oleh hasil penelitian Leper bahwa representasi dari film terhadap gender laki-laki dan perempuan seringkali terlalu sempit dan terikat pada stereotip. Lalu, penelitian lain dari Collins mengemukakan bahwa perempuan masih sangat kurang terwakili di berbagai saluran media, salah satunya film. Dan bahkan ketika ditampilkan dalam saluran tersebut, perempuan cenderung diberikan penggambaran yang terbatas dan masih sangat tradisional. Perempuan juga seringkali direndahkan dalam berbagai cara, hingga digambarkan dengan seseorang yang selalu tidak profesional. Yang kedua, penggambaran wanita dalam film terbukti berdampak pada keyakinan kehidupan nyata tentang perempuan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penelitian Lafke, sebuah studi tahun 1996, yang menemukan bahwa masyarakat umum lebih cenderung setuju dengan penggambaran peran gender wanita yang tradisional setelah mereka melihat citra stereotip perempuan dalam media yang menunjukkan seorang perempuan hanya bisa melakukan urusan rumah saja. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Women's Media Center menemukan bahwa karakter perempuan dalam film superhero membantu anak perempuan mendapat kepercayaan diri dengan membuat mereka merasa lebih berani, kuat, dan positif. Selain itu, B.M. Morawitz pada tahun 2008 menemukan adanya hubungan penggambaran seksualisasi perempuan dalam film dengan mempercayai bahwa perempuan memang memiliki hak yang berbeda dengan laki-laki, pantas untuk diseksualisasi, dan kurang mampu untuk menjalankan peran dalam masyarakat. Lalu, alasan terakhir adalah Marvel atau Marvel Studio merupakan perusahaan produsen serial film superhero terlaris di dunia. Menurut Surface the Number pada tahun 2019, hal ini memungkinkan Marvel menjadi salah satu industri yang sangat berpengaruh dan bisa menjadi media yang menciptakan standar melalui karya-karyanya. Tinjauan teori dari penelitian ini adalah Social Cognitive Theory oleh Albert Bandura pada tahun 1989. Ia menemukan bahwa manusia selalu mempelajari perilaku dengan cara mencontoh perilaku orang lain melalui proses pembelajaran observasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, salah satunya film. Lalu selain itu, menurut Steinberg, munculnya media massa juga sudah mengubah cara pandang manusia terhadap budaya dan bagaimana dunia yang sebenarnya. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama memperluas jangkauan penelitian sebelumnya, yang kedua mencari tahu perkembangan penyajian gender role dalam Spider-Man dari waktu ke waktu, yang ketiga mendeteksi dengan cara apa Marvel menggambarkan karakternya, dan yang keempat membantu memahami bagaimana budaya populer menggambarkan dan memperlakukan kedua gender. Pada penelitian ini, penulis memiliki 2 hipotesis. Hipotesis pertama berbunyi, secara keseluruhan pada serial Spider-Man, karakteristik maskulin akan lebih banyak terdeteksi pada karakter utama laki-laki, dan sebaliknya pada karakteristik feminim yang akan lebih banyak terdeteksi pada karakter utama perempuan. Selanjutnya, hipotesis 2 berbunyi, representasi gender role pada serial Spider-Man akan semakin egaliter ataupun seimbang dari fase ke fase. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh serial live action Spider-Man. Selanjutnya, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sensus, yakni teknik yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampelnya. Maka dari itu, sampel dari penelitian ini adalah seluruh scene yang ada pada serial live action Spider-Man, tepatnya serial ini berjumlah 8 film.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reliabilitas manual antar coder dengan menggunakan dua pengkoder. Di sini pengkoder mengkode dua variabel, yakni maskulin dan feminim, yang masing-masing memiliki 13 dan 16 item. Seluruh variabel dari kedua kategori dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena memiliki angka Krippendorff alpha lebih dari sama dengan 0,67. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah independent t-test dan one-way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Independent t-test digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua populasi ada pada angka yang sama, dan one-way ANOVA digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata 3 atau lebih kelompok independen. Selanjutnya, kita akan beralih ke hasil penelitian. Untuk menguji hipotesis 1, penulis perlu menguji terhadap karakteristik maskulin dan feminim. Karakteristik maskulin lebih banyak terdeteksi pada karakter utama laki-laki dibandingkan karakter utama perempuan. Hal ini dapat dilihat dari karakter utama laki-laki yang memiliki mean yang lebih besar. Selanjutnya, pada karakteristik feminim lebih banyak terdeteksi pada karakter utama laki-laki dibandingkan karakter utama perempuan. Hal ini juga dapat dilihat melalui mean karakter utama laki-laki yang lebih besar. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis 2, penulis perlu menguji dua kali, yakni perkembangan karakteristik maskulin dan juga perkembangan karakteristik feminim. Pada perkembangan karakteristik maskulin, berdasarkan uji one-way ANOVA, karakteristik maskulin yang tampak pada karakter laki-laki tidak berkembang secara signifikan dari fase ke fase. Hal ini menandakan tiap fasenya maskulinitas yang tampak pada karakter laki-laki cenderung stagnan. Sedangkan karakteristik maskulin yang tampak pada karakter perempuan berkembang secara signifikan dari fase ke fase. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka sig yang kurang dari 0,05. Hal ini menandakan maskulinitas yang tampak pada karakter perempuan cenderung terus meningkat dari fase ke fase. Selanjutnya, perkembangan karakteristik feminim. Berdasarkan uji one-way ANOVA, karakteristik feminim yang tampak pada karakter laki-laki maupun karakter perempuan tidak berkembang secara signifikan. Hal ini menandakan di tiap fasenya, feminitas yang tampak pada masing-masing karakter, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung stagnan. Kesimpulannya adalah H1 ditolak karena secara keseluruhan karakteristik maskulin dan feminim dua-duanya lebih banyak tampak pada karakter utama laki-laki dibandingkan dengan karakter utama perempuan. Lalu, H2 juga ditolak karena secara perbandingan dari fase ke fase, hanya karakter utama perempuan yang semakin menunjukkan karakteristik maskulin secara signifikan, sedangkan karakteristik feminim karakter utama laki-laki tidak berkembang. Selanjutnya, kita sampai pada bagian terakhir, yakni diskusi. Dari waktu ke waktu, peran perempuan dalam serial Spider-Man sudah semakin egaliter. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian Analyzing Female Gender Roles in Marvel Comics from the Silver Age to the Present oleh Catherine J. Murphy pada tahun 2016. Selanjutnya, hasil penelitian ini mendeteksi bahwa sejak awal, Marvel membangun karakter utama laki-laki pada serial Spider-Man dengan karakteristik yang tidak terpusat pada maskulinitas dan cenderung seimbang antara karakteristik feminim dan maskulin. Sedangkan, karakter perempuan di fase awal sangat kental dengan karakteristik feminim, yang akhirnya pada akhir fase berubah menuju egaliter karena kemunculan peningkatan karakteristik maskulin yang signifikan. Hal ini pun membuat karakteristik maskulin dan feminim cenderung seimbang pada karakter perempuan. Selanjutnya, media yang semakin menunjukkan kefleksibelan peran dalam industri dan budaya film, terutama karakter perempuan, pada akhirnya akan membuka cara pandang baru dan menginspirasi banyak orang. Marvel telah bertanggung jawab untuk memperbaiki stereotip karakter perempuan melalui serial Spider-Man. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat berguna dan juga menginspirasi banyak orang ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.